Oke, sudah semuanya? Kita sama-sama sekarang coba diskusi bagian selanjutnya, kalau sudah. Ya, bagian selanjutnya yang akan kita diskusikan adalah ikatan ion. Masih ingat, saudara, biasanya kalau diberi tahu ikatan ion itu apa? Salah satu, ya. Tarik-menarik antar ion, ya. Ion positif, ion negatif, tarik-menarik, oke? Ada kata kunci tarik-menarik, ya. Terus ada kata kunci apa lagi yang pernah sudah dengar kalau ada sinyal orang bicara sinyal ion atau ikatan ion? Apa lagi? Logam dengan non logam, oke. Ada lagi yang lain? Serah terima elektron, oke. Ya, ada kata kunci itu juga, ya. Ada apa lagi? Ya, jadi tadi ada kata kunci atau ada ide tentang logam, antara ikatan antara logam dengan non logam, ya. Logamnya melepas atau menyumbang elektron disumbangkan kepada non logam yang menerima elektron, ya kan? Terus tadi tarik menarik antar ion yang berlawanan. Jadi senyawa ion itu akhirnya bukan molekul satu atom diikat oleh 2 atau 3 atom sekitarnya. Kalau air itu kan senyawa kovalen, ya. Satu atom O diikat oleh 2 atom H tetangga. Tapi kalau senyawa ion, nanti sudah lihat di struktur kristalnya itu kan, satu ion itu jadi bagian dari kristal besar, gitu ya. Jadi misalnya saja nanti kalau kita belajar, kita akan belajar sampai ke situ nanti. Misalnya garam dapur saja, itu bisa mengkristal, katakanlah bisa besar juga kristalnya. Andaikan aja kristal kecil 1 mili kubus ukurannya, ya. Ukuran atom Na atau ion Na plus itu barangkali sekitar 1 angstrom, ya. Cl juga dekat itulah, ya. Di sini itu di 1 mili itu ada berjejer berapa Na dan Cl kan? Itu gantian gitu, ya. Na sampingnya Cl minus, plus lagi, minus lagi gitu. Ini di sini tuh kalau bisa diperbesar gitu. Berapa banyak berjejer? Kalau 1 mili masing-masing itu ukurannya 1 angstrom. Nah, berapa? Jadi 1 mili itu 10 pangkat minus 3 meter. Ini 2 begini itu anggap 2 angstrom lah gitu, ya. Atau 4 angstrom, karena ini tadi jari-jari, ini anggap 4 angstrom gitu. Jadi kalau saya punya ini segini itu 4 angstrom, di sini berjejer berapa banyak? Ya 10 pangkat min 3 dibagi kira-kira berapa nih? Ya, 10 juta, ya, 10 juta ini jejeran seperti ini. Untuk ukuran kristal yang sekecil 1 mili, ya. Kita bisa bayangkan. Jadi di senyawa ion itu begitu selalu. Senyawa ion dalam suhu ruang berwujud padat, ya. Dan di dalam wujud padat itu jutaan atom, yaitu berselang-seling strukturnya, ya. Tidak ada molekul NaCl itu, nggak ada, ya. Nggak bisa kita isolasi satu Na dengan satu Cl berpasangan untuk molekul, nggak ada, ya. Yang ada yaitu tadi, kalau senyawa ion terbentuk padatan. Padatan itu ada ion-ion yang ya. Ya, jadi itu yang harus kita ingat. Nah, jadi yang pertama, mungkin kata kunci yang pertama, senyawa ion dalam suhu ruang, gitu ya, itu berwujud padat. Itu tersusun tadi, ya, tersusun atas ion-ion positif, ya. Dan negatif membentuk kristal, ya. Nanti kita akan belajar struktur kristalnya. Ya, jadi notnya tidak ada molekul, ion yang bisa kita isolasi lah, itulah. Tidak ada molekul di sini, ya. Yang ada yaitu kristal
secara keseluruhan. Nah, kemudian yang kita akan diskusikan sekarang itu ide tentang tadi itu sudah menyebut ada serah terima elektron ya, serah terima elektron. Jadi kita akan diskusi secara energi atau energetika gitu ya. Ikatan terbentuk dalam proses eksoteron. Ya. Jadi secara energi proses pembentukan ikatan itu eksoteron yang akan membentuk ikatan spontan nanti istilahnya. Spontan itu eksoteron. Sudah pernah dengar istilah spontan? Dulu kita belajar di SMA. Apa itu artinya spontan? Hah? Spontan terjadi dengan sendirinya gitu ya, nggak harus didorong-dorong, nggak harus diberi energi dari luar, secara spontan itu ada. Ya. Nah, nanti akan kita lihat sebetulnya tidak hanya energi yang mempengaruhi. Nanti kalau kita sudah belajar di topik selanjutnya, ada istilah entropi juga, ketidakteraturan proses. Selain proses yang eksoteron, proses yang menuju ketidakteraturan itu yang spontan. Setelah itu kalau nggak kita usaha sendiri, ya pasti jadi tidak teratur kan. Sudah nggak usah mandi, nggak usah apa gitu kan jadi, misalnya supaya rapi juga kan harus dicukur barangkali ya. Ini kumisnya gitu kalau yang berkumis. Rambut juga kalau supaya rapi harus dipotong. Itu kan ada usaha ya, ada uang yang harus kita keluarkan. Kalau enggak ya awut-awutan atau tidak teratur gitu ya. Jadi itu proses spontan di alam ini, proses spontan. Tapi nanti itu kita akan diskusi. Yang sementara kita anggap proses spontan itu adalah proses yang selalu melepas energi, itu baru spontan. Nah sekarang kalau kita lihat, katakanlah dari NaCl saja ya. NaCl kalau terbentuk dari Na padat, Cl2 gas, menjadi NaCl kan? Ya ini kalau serah terima elektron kan harusnya gini saja ya, antara Na atom dengan Cl atom, anggap ini dari gas dulu aja, sekarang dari atom gas. Kalau serah terima saja, energi yang terlibat apa saja itu? Kalau dari kiri ke kanan itu, kemarin kan sudah belajar tuh, ketika belajar struktur atom atau sifat-sifat atom. Na gas menjadi Na plus gas, itu energi apa yang terlibat? Ionisasi. Nah, jadi ini sini melibatkan energi ionisasi pertama ya, dari natrium. Energi ionisasi pertama natrium. Ini sini apa kemarin? Afinitas elektron dari Cl. Nah, kalau kita lihat harganya, energinya berapa itu? Ini harganya adalah 496 kJ per mol. Ya. Cl itu minus 348,8 kJ per mol. Eksoteron enggak proses totalnya? Kalau plus eksoteron atau endoteron? Endoteron. Jadi kalau ikatan ion itu hanya serah terima elektron, prosesnya endoteron, pasti tidak spontan. Nah, ini belum cerita keseluruhan kan tadi. Justru setelah jadi ion-ion ini kemudian membentuk kristal, ya kan? Nah, ini yang disebut dengan energi kisi. Energi kisi. Ketika ion-ion
dalam wujud gas itu kemudian membentuk kristal, maka dilepas energi kisi. Ya. Atau boleh juga didefinisikan sebaliknya. Energi kisi adalah energi yang dibutuhkan untuk memecah kristal ion menjadi ion-ionnya dalam wujud gas. Ya, boleh juga didefinisikan sebaliknya. Jadi energi kisi boleh didefinisikan energi yang dilepas ketika ion-ion dalam wujud gas membentuk kristalnya, atau sebaliknya, memecah kristal ion menjadi ion-ionnya dalam wujud gas. Ya. Sampai sini jelas dulu? Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak, sekarang saya akan sebutkan apa yang disebut dengan siklus. Ini konsep penting, siklus von Haber. Jadi siklus von Haber itu adalah analisis energi secara lengkap, ya, dalam proses pembentukan ya. Jadi kita sekarang analisis lengkap secara energi, proses-proses atau energi apa saja yang terlibat dalam pembentukan senyawa ion itu. Jadi ini saya akan gambarkan dulu, nanti kita kasih catatan beberapa, ya. Saya gambarkan dulu lengkapnya ini. Jadi kita biasanya kalau dalam siklus von Haber itu mulai dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Jadi kalau kita membentuk NaCl kan dibentuknya dari apa? Natrium dan klor. Natrium itu dalam suhu ruang wujudnya padat, klor pada suhu ruang wujudnya gas. Nanti kalau kita belajar termodinamika atau energetika lebih detail, ini langsung membentuk NaCl padat. Ini energinya disebut kalor pembentukan standar. Yang biasanya simbolnya begini kan? Ini energi kalau saya bentuk langsung. Ya. Nah, dalam siklus von Haber itu tujuannya nanti, kalau dalam siklus itu ada sesuatu yang tidak kita ketahui, kita bisa hitung pakai data-data energi yang lain. Ya. Jadi ini prinsipnya hukum Hess kalau sudah pernah dengar. Ya. Jadi kita buat siklus berikutnya, siklus yang melingkarnya. Ini seolah-olah saya buat apa? Misalnya kayak tadi itu, saya rubah menjadi natrium gas dulu, ditambah selnya belum saya apa-apain soal gas. Energi apa yang terlibat? Selnya tidak melibatkan energi apa-apa, enggak diapa-apain. Kalau ini padat menjadi gas disebut sublimasi. Dia ada kalor sublimasi. S simbolnya, ya. Sublimasi. Ada ini datanya, ya. Dibaca di tabel datanya. Terus tadi, ya, saya ionkan menjadi Na+. Cl-nya belum saya papakan gitu. Ini tadi energi ionisasi pertama, ya, dari Na. Terus Cl-nya saya pecah, misalnya Cl-nya menjadi Na+, gas plus 2Cl. S ini supaya stoikiometrinya langsung saya pakai setengah, ya. Jadi langsung jadi Cl gas. Apa energi apa yang terlibat di situ? Disosiasi, ya. Jadi karena ada setengah mol saja, jadi setengah kali energi disosiasi Cl. Ya. Jadi sudah lihat ini, si energinya masih. Kalau detail datanya, ya, data betulnya. Ini tadi sublimasi. Oh, ini saya datanya gabungan. Berarti kalau totalnya itu menjadi ini tadi 498.
496 ya. 496. Oke. Ini nilai energinya 100, kalau saya kasih angka ya, 107,8, 108 aja lah ya. Kilojoule per mol. Energi ionisasi pertama tadi sudah ya, 496 kilojoule per mol. Disosiasi ini 121,3 kilojoule. Terus apa? Kalau menuju NaCl tadi dari apa? Dari Na plus Cl minus gas. Ini yang disebut energi kisi tadi kan? Simbolnya biasanya U. Energi kisi. Nah sekarang apa yang menghubungkan dari sini ke sini? Afinitas ya, dari sini ke sini tuh biasanya afinitas turun dikit ya. Jadi mungkin ini keadaan di sini, terus turun sedikit itu menjadi Na plus Cl minus gas. Ini dilepas energi ketika menerima elektron kan kemarin kan? Dilepasnya itu sebanyak minus 348,8 kilojoule per mol. Dan ini dilepas energi kisi besar sekali, minus 787. Nah ini, jadi sebetulnya siklus von Haber itu menerapkan hukum Hess untuk proses pembentukan senyawa. Ya. Menerapkan hukum Hess untuk pembentukan senyawa. Nah kalau di siklus ini ada berapa energi yang terlibat berarti? Ada kalau pembentukan, sublimasi, ionisasi, disosiasi, afinitas elektron ini tadi kan? Afinitas elektron dari Cl. Ya. Energi kisi. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 energi yang terlibat di siklus itu kan. Kalau 5 yang lain diketahui, salah satu bisa dihitung. Jadi biasanya siklus von Haber digunakan untuk menghitung salah satu yang tidak diketahui. Misalnya energi sublimasi, ada datanya atau apa gitu, bisa dihitung kan. Kalau sudah tahu yang 5 yang lain, okay? Prinsipnya apa? Kalau hukum Hess itu kalau ini harus sama dengan jumlah ini kan, yang melingkar ini kan, hukum Hess kan. Ada pertanyaan dulu sini. Jadi membuat tahapan ini sudah pakai data-data yang ada di tabel gitu. Jadi misalnya jangan buat langsung padat, Na padat langsung jadi Na gas. Datanya nggak ada di tabel. Kan yang ada data sublimasi dulu, baru data ionisasi. Data padat jadi gas rasanya jarang lah. Ada tabel yang menabelkan Na padat diubah menjadi Na plus gas langsung. Gitu. Jadi kita memang memanfaatkan data-data yang ada di tabel gitu dalam membuat siklus von Haber ini. Ya, jadi harus kenali dari apa? Yang harus penting itu kenali nih tadi ya. Yang pertama harus berawal dari unsur-unsur pembentuknya dalam keadaan standar, ya. Kemudian menjadi kristal ionnya. Nah, kemudian proses tengahnya ini sudah gunakan data di tabel itu ada apa saja gitu ya. Sudah harus ingat data-data yang biasa ada di tabel itu apa saja. Nah, jadi misalnya kalau sudah diminta ya, ini kan di problemnya ada saudara minta. Ini saya bahas salah satu aja ya. Yang nomor 13 tuh. Bangun atau konstruksi siklus von Haber untuk pembentukan RBBR dari unsur-unsurnya, ya kan? Dari unsur-unsurnya termasuk energi kisi, ya. Ya, termasuk energi kisi sepanjang ya inilah dari pembentukan RB padat dan BR liquid menjadi RBBR. Kemudian
kalimat selanjutnya. Identifikasi berbagai energi yang terlibat dan indikasikan apakah eksotermik atau endotermik. Jadi kalau sudah diminta membangun RBPR, mulainya dari apa tadi? Enggak, unsur-unsur pembentuknya. Jadi saya mau membangun siklus Born-Haber RBPR. Ya, sudah mulai dari RB padat, ya kan, plus BR, perlunya setengah mol saja kan, BR2 liquid, ya kan, karena dalam suhu ruang situ dikasih informasi juga. Itu RBPR itu cair, ya. Biasanya kalau terbentuk senyawanya pasti eksotermik. RB, BR, padat. Ini namanya energinya apa tadi? Delta HF. Ya, suruh memberikan indikasi energinya apa, plus eksotermik atau endotermik. Dikasih tulisan exo, gitu kan? Itu saja. Nah, sudah. Tapi kalau begini ya bukan siklus namanya. Siklus harus ada yang lingkarnya. Ya. Proses apa yang harus kita perlukan? Selanjutnya, coba bilang, saya nulis. Apa? Pertama apa? Sublimasi, oke. Jadi saya sublimasi RB-nya menjadi gas plus setengah BR. BR-nya belum saya apa-apakan ya. Oke. Tahap selanjutnya mau apa? Penguapan BR, oke. Di evaporasi. Ini sublimasi simbolnya S, ekso atau endo? Selalu kan kalau sudah memanaskan sesuatu pasti harus memberi energi pada dia. Ya? Jadi nggak ada pemanasan, sudah memanaskan sesuatu eksotermik gitu gimana kan? Ya? Memanasin air kan sudah perlu pakai api, ya. Sama, ini juga menguapkan. Tadi sublimasi evaporasi ya, evaporasi atau vaporisasi ya, V simbolnya atau bolehlah penguapan U gitu. Tapi U tadi sudah saya pakai untuk energi gizi, ya. Jadi yang pakai U lagi lah supaya nggak bingung. Penguapan, ya, endo atau exo? Endo. Akhir prosesnya menjadi apa? Plus masih BR2 atau sudah menjadi atom BR? Masih, kalau diuapkan saja, BR itu tidak pecah menjadi atom BR kan? Kalau mau pecah harus namanya disosiasi. Ya, jadi so, pecah menjadi disosiasi dari gas plus BR. Gas itu baru melibatkan setengah kali energi disosiasi. Endo atau exo? Memecah ya. Ya. Kalau ini. Sudah? Apalagi supaya menjadi siklus nih, baru separuh jalan. Jalan selanjutnya apa? Ionisasi, oke. Jadi saya ionisasi. Saya hapus dulu aja judulnya ya. Kita pindahin judulnya. Ionisasi pertama ya, energi ionisasi pertama dari RB menjadi RB plus, ya kan? Endo atau exo? Endotermik. Ya. Sudah? Ayo lengkapi siklusnya. Afinitas elektron. Nah, jadi dari sini afinitas itu eksotermik menjadi RB plus gas. Ya, sesuatu yang berubahnya hanya BR-nya ini ya. Dari sini ke sini RB-nya saja karena ini BR-nya tetap identifikasi. Oke, terus apa lagi? Gizi. Ya. Energi gizi besar sekali. Ini energi gizi exo.
energi afinitas elektron dari Dr gitu. Ya. Ya. Itu ada plus ini masih gas. Yang mana? Oh ya, gas. Memang harus gas. Ya, definisi dari energi kisi itu tadi apa? Ion-ion dalam wujud gas membentuk kristalnya. Itu dilepas energi kisi. Atau boleh sebaliknya. Energi yang diperlukan untuk memecah kristal menjadi ion-ionnya dalam wujud gas. Definisinya memang begitu. Kayak kemarin, energi ionisasi itu definisinya apa? Dari atomnya dalam wujud gas dilepas elektron. Memang definisinya begitu. Ya, jadi nanti kalau sudah diminta membangun siklus per-Haber harus bisa, ya. Harus berawal dari atom-atomnya dalam keadaan standarnya, dibentuk senyawa-ionnya, melibatkan energi pembentukan, terus buat siklusnya. Nah, hati-hati ketika membuat siklusnya ini gunakan energi yang umum, sublimasi, penguapan, ya. Jangan membuat definisi sendiri. Saudara sendiri, ionisasi itu dari padat langsung ionnya dalam wujud gas disebut ionisasi, ya salah. Harus sesuai dengan definisinya. Ya. Afinitas itu harus dari ionnya dalam wujud gas menjadi ion negatif dalam wujud gas. Definisinya begitu. Ya, dan seterusnya. Ya. Oh, mau bikin ya. Ini habis juga lupa saya, makanya tadi saya bilang sudah bikin ngeprint tapi lupa bawa. Iya, nanti taruh situ lagi. Ada lagi pertanyaan? Oke, ya, jadi gitu. Jadi kalau sudah lihat lagi nanti kayak tadi itu. Sebetulnya kalau hanya ikatan ion itu hanya serah terima elektron, tidak spontan terbentuk. Yang membuat spontan ini ya, yang besar sekali ini. Pembentukan kristal ionnya itu. Setelah terbentuk ion hasil serah terima itu, terus dilepas ke energi yang besar sekali. Kristal ion itu. Oke. Nah, kira-kira energi kisi itu dipengaruhi oleh apa saja? Besarnya energi kisi itu secara kasar kira-kira dari apa? Kalau tadi itu katanya energi kisi itu tarik-menarik ion yang berlawanan. Hukum apa itu yang mengatur? Kalau sudah punya tarik-menarik antara ion yang berlawanan, hukum apa? Van der Waals atau Coulomb? Ada yang bilang Coulomb, ada yang Van der Waals. Yang betul yang mana? Hukum di fisika yang mengatur tarik-menarik antara ion yang berlawanan. Coulomb, ya. Jadi hukum Coulomb, ya. Jadi kira-kira energi kisi itu faktor yang berpengaruhnya adalah dari hukum Coulomb. Apa itu hukum Coulomb itu? Menyatakan energi tarik-menarik antara ion yang berlawanan itu sebanding dengan muatan, ya, muatan ion positifnya kali muatan ion negatifnya. Terus jarak atau jarak kuadrat? Jarak kuadrat atau jarak saja? Kuadrat. Kalau kuadrat itu gaya atau energi? Gaya. Jadi kalau energinya jarak saja. Jadi kira-kira hukum kira-kira energi ionisasi, energi kisi itu juga kita bisa lihat begitu. Besar kecilnya energi kisi itu bisa secara kasar kita lihat dari ion-ion yang membentuk kristal itu. Ya. Muatannya seberapa besar? Ya. Muatannya seberapa besar? Jadi kalau sudah ditanya nih, kan ada nih pertanyaan sini. MgO dengan NaCl, besar mana energi kisinya? MgO dengan NaCl. Apa yang berbeda nih antara MgO dengan NaCl? Muatan dari ion-ionnya, kan? Di MgO tuh ionnya apa saja? Mg2+, O2-, NaCl, Na+, Cl-. Berapa besar kali lebih banyak MgO dibanding NaCl kalau dari muatan dia? 4, kan?
2 plus kali 2 minus 4, Na itu 1 kali 1. Andaikan jari-jarinya mirip, pasti energi kisi MgO itu 4 kali lebih besar dari MgC. Ya, dan itu kenyataan ya. Ini saya bawakan datanya. Kalau nggak percaya. Ya. Jadi datanya itu energi kisi dari NaCl itu tadi 700 sekian itu kan? Ya, MgO nggak ada nih. CaO lah mirip kan? CaO itu 3400 energi kisinya. 3400 kilojoule. Ya. Tadi NaCl berapa? 787-800-an. 800. CaO bukan MgO yang saya punya. CaO itu 3400. Kan sekitar 4 kalinya kan? Ya. Mungkin ada perbedaan karena jari-jarinya sedikit. Ya. Jarak antar ionnya berubah. Ya. Jadi sudah bisa lihat ya. Besar kecilnya energi. MgO dengan BeO, apa yang berubah? Kalau sudah diminta membandingkan antara MgO dengan BeO, apa yang berbeda? Jari-jari atau jarak antara ion positif dengan negatifnya yang berbeda kan? Nanti kalau sudah belajar di tingkat selanjutnya mungkin struktur kristalnya berbeda juga. Tapi nanti untuk sementara kita akan belajar. Ya? Mana yang lebih besar? Mana yang lebih kecil? MgO dengan BeO. Lebih besar MgO. Apanya? Jari-jarinya atau energi kisinya? Jari-jarinya. Akibatnya energi kisinya lebih kecil karena berbanding terbalik. Ya, coba bisa cek, cari di Google misalnya. Lattice energi MgO berapa, lattice energi BeO berapa. Ya, jadi bahasa Inggrisnya energi kisi itu lattice energi. Oke, nah sudah bisa teruskan itu. NaI dengan NaF beda apanya? MgO dengan CaS beda apanya? MgO dengan CaS beda apa? MgO dengan CaS dari jari tadi. Argumennya sudah besar. Jari CMG. Kita lihat yang positif. Gimana? Yang kita lihat yang positif atau negatif? R kalau di sini itu apa? Kalau R di dalam persamaan Coulomb ini apa nih? Jarak. Ya. Jadi kalau kita ambil ke MgO, CaS dan apa tadi? Ya, MgO sama CaS. MgO dengan CaS. Berarti R itu apa? Kalau saya punya ini ion Mg 2+, ini ion O 2-, R itu adalah ini. R ini. Jarak antar pusat muatan positif dengan muatan negatif. Ya kan? CaS juga gitu. Mana yang lebih besar? CaS dengan MgO. Lebih besar mana? Mungkin harus lihat tabel atau dengan logika, oh ini lebih besar, lebih kecil, sudah bisa berargumen. CaS dengan MgO. Nggak usah lihat data persis angkanya gitu. Bisa nggak? Mg dengan Ca besar mana kationnya? Mg 2+ dengan Ca 2+ lebih besar mana? Pasti lebih besar Ca kan? Karena atomnya juga lebih besar Ca kan? Jadi ini R plusnya lebih besar di sini. O dengan S lebih besar mana? Sudah di sini R minusnya pun lebih besar sini. Pasti besar sama besar ya tambah besar. Masa besar tambah besar jadi kecil. Ya. Jadi kadang saudara tidak harus lihat tabel persisnya. Dari logika itu saudara sudah tahu. Ya, kalau jari-jarinya jarak antar ion negatif dan ion positifnya semakin besar, semakin kecil energi isinya. Kan berbanding terbalik.
Ion tadi apa ya Pak? Ya? Kalau dari ion, Apa? kalau dari ionnya itu benar dari ya. Yang mana? Yang mana? Kata Bapak kalau yang MgO kan 2 plus sama 2 ini, kalau yang ACl plus sama plus. Itu muatannya. 4 kali yang ACl berarti lebih besar energi yang MgO. Iya. Karena kan 2 plus kali 2 minus dibanding 1 kali 1, 4 kali. Dan memang idealnya 4 kali. Baik, ya. Sekarang satu lagi hal yang penting. Kenapa sih ion Na misalnya sudah pernah dikasih tahu di SMA pasti. Kenapa Na itu membentuk Na plus bukan Na2 plus? Atau plus 2, Na2 plus atau plus 2 biasanya tulisnya? 2 plus ya. Kenapa? Biasanya sudah menjelaskannya gimana? Lebih stabil. Stabilnya itu dari mana dilihatnya? Konfigurasi elektronnya mirip dengan apa? Oke, ya. Jadi ini yang biasa sudah dikasih penjelasan. Kalau yang di atas ini menghasilkan oktet gitu kan ya? Menghasilkan konfigurasi. Ya. Ada 8 elektron terluar kan? Atau gas mulia. Nah, kita juga bisa lihat argumen lain kalau secara energi. Oke. Nah, ini yang ditanya di problem 960 itu. Andaikan ya, ini kan ditanya. Jadi pakai alasan yang lain. Selain alasan konfigurasi elektron, secara energi juga kita mestinya bisa menjelaskan. Ini kan di 960 itu sudah ditanya. Gunakan tabel ya. Jadi tabel atau datanya saya berikan. Hitung energi atau perubahan energi berikut ini ya. Kalau Na plus ditambah Cl gas menjadi NaCl tadi sudah kita lihat ya. Na plus dengan Cl bertukar elektron atau serah terima elektron menjadi Na plus dan Cl minus. Bandingkan, andaikan Na-nya menjadi Na2 plus dengan 2 Cl minus. Berapa energi yang dibutuhkan? Datanya ada ya. Ini saya akan berikan sekarang datanya. Jadi Na plus Na gas plus Cl. Ini tadi totalnya berapa tadi? 4. Berapa tadi? 496 ditambah 348 ya. 496 dikurangi 348. Ya kan? Ya. Bedanya kalau ini gimana? Na gas ditambah Cl. Nah, energinya berapa nih kalau ini proses ini? Ionisasinya 2 kali ya. Jadi 496 ditambah energi ionisasi kedua itu datanya 4563 dikurangi berapa? 346 nya sekali atau 2 kali? 2 ya, jadi 346 kali 2 348. Berapa nih? Di sini berapa nih? Berapa nih kalau dikali 8 ya? Ya kan? Iya. Kilojoule per mol. Hah? Ada satunya ya? Ini berapa nih? Ribuan ya? Coba dihitung berapa? Kalkulator. Malas gitu. 4763. Cepat kamu ngitungin. 4363. Oh, dikurangin. Ikut kumon kamu ya? Iya. Udah. Kamu pakai kalkulator terus ngikutin aja. Oke, ya.
Nah, jadi sudah lihat kalau terbentuknya itu Na2+ dan Cl-, energi yang diperlukan segitu. Ya. Nah, pertanyaannya masih berlanjut nih kan. Kira-kira berapa kali lebih besar energi kisi NaCl2 harus supaya NaCl2 itu stabil, harus berapa kali lebih besar energi kisi NaCl2 itu dibandingkan dengan energi kisi NaCl. Gimana ngitungnya? Kira-kira. Kan tadi supaya proses keseluruhan ini eksotermik, faktor yang penting eksotermiknya di sini ya. Di NaCl tadi ya, di energi kisi 700 sekian ya. Sehingga bisa mengimbangi nih, ada plus 148 tuh diimbangi dengan minus 700 sekian, jadinya totalnya negatif. Ya. Nah, kalau plusnya aja sudah 4000 sekian ya. Di NaCl minus 787 itu baru bisa mengimbangi proses ke atas ini. Ini semua kan endo, perlu energi, diimbangi minus 748 baru bisa eksotermik. Kalau di sini endotermiknya sudah 4000. Supaya totalnya itu nanti masih eksotermik harus berapa kali lebih besar dari 787? Berapa kali lebih besar? Menurut saudara harus berapa kali lebih besar? Hah? 148 atau sekitar 200 itu harus diimbangi dengan 700 ya, minus 700 atau minus 800 ya. Ya kan? Kalau saya plusnya itu 4000 sekian, ya minimal kan 4000 itu kan supaya menjadi eksotermik. Berapa kali 4000 itu dibanding 7800? 6 ya. Padahal kalau dari segi muatan mungkin nggak 6 kalinya. NaCl dibandingkan dengan NaCl2. Energi kisinya tadi berapa kali lipat mestinya? Kalau NaCl dengan NaCl2. Kira-kira anggap jari-jarinya masih mirip lah. Kalau saya bandingkan NaCl dengan NaCl2. Berapa kali lipat energi kisinya? Ini 1 kali 1. Kalau ini? Kan 2, anggapannya tadi terbentuk 2+ kan ionnya. Berarti berapa? 2 kali 1 kan, muatan ion negatifnya 1. Jadi paling besar ya 2 kali energi kisi realnya. Padahal kita butuh berapa kali tadi? Ya nggak mungkin kan. Ya jadi kalau dari argumen energi kita bisa lihat juga, bahwa saya bisa jelaskan. Ya nggak mungkin eksotermik atau terbentuk energi atau terbentuk ion NaCl2 karena energi yang dibutuhkan untuk ionisasi menjadi 2+ itu besar sekali. Nggak bisa energi kisinya mengimbangi nanti. Ya, kita sudah bisa lihat secara kasar. Jadi argumen yang lama itu bolehlah, konfigurasi elektron itu sudah biasa pakai. Boleh juga kalau sudah diminta argumen energi pakai ini tadi. Ya. Oke. Nah, kita masih punya waktu kira-kira 20 menit. Yang problem lainnya itu yang 960 tadi sudah kita kerjakan kan? Yang ini 13, 15 juga sudah. 13 juga sudah, jadi sisanya ada tinggal 3 lagi. 4 ya. Nah, 4 itu tadi itu. Yang kalau sudah punya siklus von Haber
Energi yang terlihat di siklus itu ada 6, 5 diketahui, yang satu bisa dihitung. Ya. Nah, 4 problem yang lain tuh begitu. Coba saudara kerjakan. Nanti kita lihat sama-sama. Jadi menghitung salah satu dari 5 yang lain diketahui ya. Nah, yang ini ya, yang sebelah sini tanggung jawab satu problem, yang ini ada 2 gitu loh. Di sini satu lagi. Ya. Jadi misalnya yang problem berapa nih? 961 ya, yang atas kanan itu sebelah di sini. Coba diskusikan. Terus yang di sebelah sini 913, 9113. 913. Terus berapa lagi yang belum? Yang di sini ada 2 lah. Yang depan 14 ya. Terus yang satu lagi? Oh, yang 112, yang belakang 112 yang sini. Oh, udah selesai tulisan di depan. Diskusikan dengan mesra. Yang depan 14, yang depan. Angkanya kalau ada tuliskan. Boleh. Pasti akan begini. Ini kan negatif, jadi kamu nggak boleh ke atas. Lepas lagi kan? Ya. Bahkan afinitas elektron yang di sini Cl, terus di sini Cl2 berarti ada 2. Apa senyawa depannya apa? Ca. Berarti ada 2 atom Cl minus. Ada 2 atom. Jadi 2 kali energi afinitas elektron. Pak, berarti nggak ada dekomposisi dong? Ada dekomposisi. Ada betul. Jadi Cl2 menjadi atom-atomnya dulu. Afinitas elektron itu definisinya dari atom menjadi ionnya. Nggak boleh dari molekul menjadi ion. Ya, dipecah dulu katanya. Cl2 itu dipecah dulu katanya ya. Jadi atom-atomnya baru dikasih molekul. Nggak boleh setingkat itu. Kalau untuk turun energinya setingkat itu. Oh, ini kalau begini kan sama setingkat. Pakai nih mas. Kalau begini. Boleh begini-begini aja. Kalau ada yang positif, itu ada maknanya. Ke atas itu seperti itu. Jadi kalau ada yang negatif, nantinya sama. Iya. Jadi supaya diagramnya kelihatan langsung. Oh, berarti ini komposisinya berubah apa ini? Cl2 menjadi 2Cl. Ya, asumsi. Disosiasi. Ya, disosiasi. Dari molekul biasanya pecah. Cl2
Boleh dari 19. Kan bukan dalam keadaan standar. Coba kita lihat sama-sama yang di ujung sana itu, yang MgO. Ya. Jadi yang di sebelah kiri itu adalah diagram. Coba perhatikan, diagram Born-Haber untuk MgO. Ya. Jadi dari Mg padat setengah O2 gas turun, ya pasti delta HF-nya itu negatif. Ya. Jadi ada maknanya ini, kenapa harus naik, kenapa turun. Kalau endoterm tulis naik. Ya. Jadi dari Mg menjadi Mg gas perlu energi, naik. Sekarang yang sini ke sini apa? Dipecah kan? O2 menjadi sekarang atom O. Ya, pecah perlu energi, naik lagi. Sini Mg menjadi ionisasi pertama dulu, ionisasi kedua perlu energi. Lebih baik lagi kalau proporsional ya. Ini misalnya 700 gini, ini biasanya kan 4000 atau berapa atau naik Panjang lagi. lebih panjang. Tapi nggak apa-apa lah, nggak proporsional juga. Kalau akan lebih baik kalau bisa proporsional. Ya. Setelah itu, afinitas elektron O itu yang pertama negatif, yang kedua positif. Jadi ditulis juga begini, yang pertama turun, yang kedua naik. Walaupun nggak sebesar ini, ya, tapi nggak apa-apa. Baru energi kisi, ya. Ya, jadi positif harus ke atas naik, negatif turun ke bawah, ya. Harus begitu, nggak boleh cuma terus ini aja. Harus konsisten. Supaya kelihatan. Nah, lengkapi itu angkanya. Barangkali ada yang mau dihitung salah satu. Ada temennya yang lengkapi. Siapa? Volunteer. Yang ini betul nih. DA, CR, ya, energi ionisasi kedua, afinitas. Ini diminta menghitung apa ini? Yang problem ini? Oh, ada yang bisa menghitung uji? Ini semua udah diketahui kan? Ini sudah ada angkanya belum nih? Tulis angkanya terus dihitung U-nya berapa? Kan tinggal jumlah kan? Proses langsung dan yang melingkar harus sama. Siapa tadi? Claudina kok? Kelompoknya Claudina. Ya, siapa? Tulis. Bisa? Harga U-nya berapa? Tuliskan. Ya. Oke, coba kita sama-sama dilihat tuh yang 14. Jadi lebih baik begitu ya menyelesaikannya. Sudah tulis dulu persamaannya. Halo, coba perhatikan dulu sebentar. Halo. Ya, jadi kalau menyelesaikan kita kan mau mencari U. Ya, teman sudah tuliskan ini. Energi kalau berubah langsung dari Ca, Cl2 menjadi CaCl langsung 795 ya. Ini harus sama kalau prosesnya melingkar. Proses melingkarnya berarti 192 plus 238 terus plus U. Nah, U-nya dicari dari persamaan ini. U sama dengan ya. Jadi lebih kelihatan logikanya. Aktivitasnya itu 2 kali. Hah? Aktivitasnya itu 2 kali. Oh, ini harusnya 2 kali. Tulis satu. Jadi akhirnya berapa ini? 22. Ini memang data di soalnya, ini digabung nih. Mengubah
1 mol Mg padat dan setengah O2 gas menjadi Mg gas dan O gas, harganya segini. Ya, jadi di soalnya memang digabung. Ini dan ini, jadi digambarkan di satu. Yang dihitung apa tadi? U juga ya, akhirnya U. Tapi baiknya awalnya kalau disuruh ngitung U, ini tulis U dulu. Terus kayak tadi tuh, ya. Minus 602 itu sama dengan 150 plus berapa? 737 plus 1450 minus 141 plus 844. Betul ini 844 nih? 84 aja bukan? Betul? Yang kedua, afinitas elektronik? Oke. Plus U gitu. Baru U sama dengan ya. Berapa tadi? Minus berapa? 6 ya, 6. Oke.